Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan video berikutnya di part 9 ya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang tampil masyarakat ya, di sisi back end. Lain ceritanya kalau di sisi front end. Nah, di sisi back end di sini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Sedikit sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa data masyarakat di sini untuk di sisi backend itu hanya bisa menampilkan, hanya bisa melihat datanya ya. Karena untuk untuk masyarakat di sini privasinya ya masyarakatnya itu sendiri ya. Jadi untuk mendaftarkan atau mungkin mengedit atau bahkan mungkin menghapus itu hanya masyarakatnya. Oke, kita lanjut langsung bikin filenya ya. Filenya menyesuaikan dengan linknya ya. Linknya adalah masyarakat. Nah, isinya atau kontennya sama seperti halaman petugas.php ya. Nah, ini akhirnya atau targetnya itu menuju ke masyarakat.php. Kita kutipkan saja dari petugas.php. Nanti kita hanya tinggal mengedit di sisi datanya ya. Oke, kita close untuk yang halaman petugas. Kemudian kita fokus ke tabel masyarakat. Ya, di tabel masyarakat di sini kita sesuaikan ya. Kita lihat dulu di database ya. Di database kita lihat dulu kolomnya apa saja. Kita buka yang laporan pengaduan, kemudian tabel masyarakat. Ini masih kosong ya. Nah, untuk yang tabel masyarakat ini ada nick, nama, username, dan password dan telepon. Tapi untuk di sisi backend seharusnya username dan password itu tidak ditampilkan. Jadi kita ambil sampel saja. Username oke lah kita tampilkan ya. Tapi untuk password tidak usah. Walaupun sebenarnya untuk username juga tidak diperbolehkan ya. Kalau misalkan ingin yang lebih level advance lagi untuk security security datanya, kita bisa menambahkan enkripsi ya, enkripsi untuk nick, untuk username dan password. Bisa menggunakan enkripsi MD5 atau mungkin password hash. Mungkin yang paling rendah ada base 64 encode. Jadi kita tampilkan untuk yang datanya nick, nama, username, dan telepon. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Totalnya 4 kolom. Nah, untuk kolom tindakan kita hapus saja. Kolom tindakan kita hapus. Untuk tambah data kita hapus juga. Di sini kita tidak perlu menambahkan data. Tambah satu lagi. Ini kemudian nick, nama, username, telepon. Nick, nama, username, telepon. Kemudian ketambahan nomor urut. Nah, selanjutnya di sini kita cek dulu di bagian rutinnya ya. Nama rutinnya untuk tampil data masyarakat adalah ini.
tampil masyarakat. Oke, kita langsung ganti ya, tampil petugas kita ganti masyarakat. SQL masyarakat. Nah, kolomnya kita sesuaikan di bagian ini ya. Namanya ada di masyarakat, nick, nama, username, telepon. Kita kopikan di atas, nick, nama, username, telepon. Kalau yang judul kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang form edit dan hapus ya, kita hapus saja ya, tidak diperlukan. Jadi tujuannya hanya untuk menampilkan data ya. Teman-teman mungkin bisa menambahkan fitur cari data ya. Kalau misalkan yang diperbolehkan malah justru yang cari data ya. Tapi di tutorial kali ini saya tidak memberikan tutorial untuk membuat tabel data. Ini hanya sekedar memahami proses CRUD itu bagaimana ya. Silakan teman-teman kalau yang mungkin sudah memahami materi CRUD PHP bisa menambahkan fitur pencarian data. Nomor, nick, nama, username, telepon ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti kalau misalkan ada yang error ya berarti kita cek kembali ya. Oh ya, jangan panik ya. Jangan sampai panik ketika kita menghadapi error. Kita amati dulu errornya itu apa. Ya memang keterangannya menggunakan bahasa Inggris ya, menggunakan bahasa Inggris, tapi kita amati, kita baca dulu errornya, kemudian kita lihat errornya itu di baris nomor berapa. Dan mungkin kita kurang tanda petik 2 atau mungkin kurang titik komanya ya, itu bisa terjadi ya. Jadi teman-teman juga harus lebih berhati-hati. Oke, kita tes hasilnya, kita uji coba. Kemudian di masyarakat. Nah, di sini masih kosong. Kita coba tes hasilnya lewat store prosedur ya. Mungkin kalau teman-teman sudah punya data, otomatis di sini akan muncul datanya ya. Karena punya saya kosong, jadi saya ingin menguji sekalian untuk tambah masyarakatnya ya. Ini 3324 seperti ini. Nama, dana Adi saya jadikan masyarakat. Sebenarnya Adi, maksudnya perdana, rupanya nah sudah berhasil ya, tidak muncul perintah error, tidak muncul error ya, tidak muncul error. Seharusnya di sini di tabel masyarakat muncul. Nah seperti ini ya, sudah muncul datanya, berarti sudah dipastikan perintah yang kita ketikkan berhasil ya. Teman-teman kalau misalkan masih menemui kendala error, silakan dicek terlebih dahulu ya, mungkin kurang titik koma atau mungkin typo ya untuk huruf-hurufnya, namanya mungkin, username-nya, atau mungkin store prosedurnya namanya mungkin ada yang beda, mungkin silakan dicek kembali kalau misalkan menemui error. Kalau errornya yang muncul di halaman web browser,
biasanya errornya di PHP ya. Cek kembali untuk kode banking seperti apa ya, sampai kita melewatkan satu hal. Itu untuk video kali ini. Selanjutnya mungkin kita membahas tentang pengaduan. Nah, pengaduan di sini juga sama seperti masyarakat, cuman bedanya untuk pengaduan ada fitur verifikasi dan menanggapi atau tanggapan. Jadi di pengaduan ini admin hanya bisa memverifikasi dan menanggapi apakah laporan itu sesuai fakta atau tidak. Jadi verifikasi di sini nanti bisa ditolak atau mungkin diterima ya. Atau mungkin kalau misalkan tidak diverifikasi, kalau misalkan di tabel tidak ada fitur untuk verifikasi ya, mungkin bisa teman-teman tambahin sendiri atau mungkin langsung ditanggapi. Kalau mungkin kalau misalkan laporannya palsu ya mungkin diabaikan saja juga bisa, tapi itu tergantung dari teman-teman sendiri maunya seperti apa ya. Untuk membuat programnya pengaduan itu seperti apa, teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman sendiri. Nah, itu untuk video kali ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa.